Selanjutnya, masuk di titik berat pada bidang atau biasa disebut dengan dimensi 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada 3 buah gambar. Dengan gambar yang pertama itu adalah bentuknya segitiga. Kemudian gambar yang kedua itu bentuknya persegi panjang. Kemudian yang ketiga ini juga bentuknya persegi panjang. Ketiga benda ini diletakkan tersusun secara rapi, yaitu benda tiganya berada di dasar, benda duanya berada di tengah, dan benda satunya berada di paling atas. Bagaimana untuk menentukan letak titik berat pada ketiga bidang ini? Untuk mencarinya, berarti kita tentukan dulu sumbu X-nya dan sumbu Y-nya. Masing-masing dari ketiga benda ini, kita akan menentukan letak titik X-nya terlebih dahulu. Selanjutnya, kita tentukan letak titik Y-nya. Bagaimana menentukan letak titik di sumbu X-nya? Berarti kita bisa menggunakan rumus yang berada di sampingnya ini. Apa? X0 sama dengan X1 dikali dengan A1 ditambah dengan X2 dikalikan dengan A2 ditambah dengan X3 dikalikan dengan A3 dibagi dengan A1 ditambah dengan A2 ditambah dengan A3. Nilai A ini adalah luasan dari bidang. Bidang 1 berarti segitiga luasnya, bidang 2 berarti luasnya persegi panjang, dan bidang 3 luasnya yaitu persegi panjang. Selanjutnya untuk titik pada sumbu Y-nya, berarti kita juga bisa menggunakan rumus ini. Y0 sama dengan Y1 dikali dengan A1 ditambah dengan Y2 dikalikan dengan A2 ditambah dengan Y3 dikalikan dengan A3. Setelah kita menghitung nilai X-nya dan Y-nya, berarti kita bisa menentukan koordinat titik berat pada ketiga bidang itu adalah X0, Y0. Nah, untuk menghitung nilai X-nya atau Y-nya, berarti saya misalkan bentuknya itu adalah persegi panjang, berarti menentukan nilai X-nya itu adalah setengahnya dari panjangnya X1. Menentukan Y-nya yang sumbunya vertikal, berarti nanti Y itu sama dengan setengahnya dari Y. Ini Y-nya, ini adalah X-nya. Ini adalah Y-nya, ini X-nya. Bagaimana kalau bentuknya bukan persegi panjang? Di sini kan ada contohnya segitiga, berarti kita bisa melihat pada tabel di bawah ini. Perhatikan pada tabel ini. Di sini ada tabel yang menunjukkan titik beratnya pada bidang. Yang pertama, apabila bidangnya segitiga, berarti nanti yang berada di sini, Y-nya itu adalah sepertiga dibagi dengan T. Ini adalah Y-nya, berarti yang sumbu vertikalnya atau kalau seandainya nanti bentuknya itu adalah seperti ini
menghitung di sininya itu adalah sebagai X-nya itu adalah sepertiga kalikan dengan panjangnya. Saya sebut dengan alasnya. Kalau yang di sini berarti tadi apa? Y-nya. Yang rumusnya apa? Sepertiga dikalikan dengan T-nya. Selanjutnya kalau bentuknya jajar genjang berarti apa? Setengahnya dikalikan dengan tinggi. Kalau bukan Y-nya sama nanti tinggal kita gunakan X-nya atau Y-nya. Kalau juring lingkaran berarti gunakan ini. Kalau bentuknya setengah lingkaran berarti gunakan yang ini. Ketika dalam soal yang sering keluar yaitu ketika bentuk bidangnya persegi dan segitiga. Contoh soalnya yaitu perhatikan gambar bidang di bawah ini. Perhatikan bidang pada koordinat X dan Y. Di sini X-nya itu paling panjang 6 dan Y-nya paling panjang juga 6. Dari bidang ini, tentukan titik berat pada bidang tersebut. Bagaimana cara menentukan letak titik beratnya ini? Langkah pertama yaitu kita tentukan dulu bidang ini menjadi berapa bagian. Kalau di contoh soal ini, saya menggunakan 2 bidang. Bidang pertama berarti bentuknya segitiga, bidang 2 yaitu persegi panjang. Setelah itu berarti kita tentukan luasnya. Luas bidang pertama, luas bidang kedua. Setelah itu kita tentukan titik X-nya dan titik Y-nya. Berarti langkah pertama tadi apa? Tentukan bidangnya dulu. Berarti bidang 1 di kolom pertama, bidang 2. Setelah itu berarti kita hitung luasnya. Luas A1. A1 tadi bentuknya segitiga. Berarti rumusnya apa? Setengah kali alas kalikan tinggi. Setengah alasnya berapa ini? 3. Tingginya berapa ini? 3. Berarti berapa? 9/2. Setelah itu pada bidang 2. Bidang 2 bentuknya apa? Persegi. Berarti bagaimana luasannya? Panjang dikali lebar. Panjangnya itu adalah 6. Tingginya atau lebarnya yaitu 3. Berarti nilainya berapa? 18. Selanjutnya kita tentukan dulu nilai titik X-nya. Titik X-nya berarti bagaimana? Bidang pertama X berarti yang berada di garis atau horizontal. Berarti horizontal kan yang di sini nih. Berarti bagaimana menentukannya? Di X-nya. Bidang 1 ini terletak di atas titik 3. Berarti untuk menentukannya bisa gunakan rumus X1 akan sama dengan 3 karena berada di atas 3 ditambah dengan setengah dari X1-nya. Berapa? 3 ditambah dengan setengah X-nya. Di sini berapa? Panjangnya 3. Berarti 3 ditambah dengan 3/2. Berarti berapa?
4,5. Kemudian yang Y-nya, sekarang kita pakai Y-nya. Y berarti yang vertikal. Ini bentuknya segitiga. Kemudian letaknya segitiga ini juga berada di atasnya 3. Berarti kalau di atasnya 3, menghitungnya nanti juga dijumlahkan. Dengan angka 3-nya. Berarti Y1, karena berada di atas 3, kita gunakan 3. Tadi karena bentuknya segitiga, berarti sepertiga dikalikan dengan Y1-nya. 3 ditambah dengan sepertiga, Y1-nya itu panjangnya berapa di sini? 3. Berarti berapa? 3 ditambah dengan 1 nilainya 4. Selanjutnya, kita tentukan yang apa? X2-nya. X2. X2-nya berarti bentuknya apa nih? Persegi panjang, berarti setengahnya dari panjangnya ini berapa? Setengahnya dari X2. Nilainya berapa? Setengah kali panjangnya berapa tadi? 6, berarti 3. Selanjutnya, yaitu yang Y2. Y2 ini bentuknya apa? Persegi, berarti kita gunakan yang di sini tingginya. Setengah kalikan dengan Y2. Berarti apa? Setengah kali Y2-nya berapa tadi tingginya? 3, berarti 3/2 atau 1,5. Nilai A1-nya berarti 9/2 atau sama dengan 4,5. Nilai A2-nya berarti 18. Kemudian kita punya nilai apa lagi? X1-nya itu adalah 4,5. Kemudian X2-nya berarti 3. Kemudian Y1-nya kita punya 4. Kemudian Y2-nya kita punya 1,5. Selanjutnya, kita akan menghitung apa? Kita akan menghitung titik beratnya. Tadi rumusnya apa titik beratnya? Titik beratnya berarti kita tadi gunakan rumus apa? Kalau disumbu X berarti X0. Berarti apa? X1 dikali dengan A1 ditambah dengan X2 kalikan dengan A2 dibagi dengan A1 ditambah dengan A2. Kita masukkan nilai X1-nya yaitu 4,5. A1-nya itu adalah juga 4,5. Ditambah dengan X2-nya yaitu kita punya angka 3. Kemudian A2-nya yaitu 18. Dibagi dengan apa? A1-nya 4,5. A2-nya yaitu 18. Diperoleh berapa? 4,5 dikali dengan 4,5 berarti berapa nilainya? 20,25 ditambah dengan
3 dikali 18. Nilainya berapa? 3 dikali 18. 54 dibagi dengan berapa ini? 4,5 ditambah dengan 18 berarti 22,5. 20,25 ditambah dengan 54 berarti diperoleh berapa? 74,25 dibagi dengan 22,5 diperoleh berapa? 3,3. Selanjutnya, letak titik berat pada sumbu Y. Kita gunakan Y0. Berarti apa tadi? Tinggal diganti aja rumusnya. Y1 kalikan dengan A1 ditambah dengan Y2 kalikan dengan A2. Dibagi dengan apa? A1 ditambah dengan A2. Diperoleh berapa? Y1-nya tadi. Y1-nya kita dapatnya 4. Kemudian A1-nya yaitu 4,5. Ditambah dengan Y2-nya yaitu berapa? Ini 1,5. A2-nya 18. Dibagi dengan A1-nya 4,5 ditambah dengan 18. Diperoleh berapa? 4 dikali 4,5 berarti ketemunya 18. 16 tambah 5 kali 4. 18 ditambah dengan 1,5 dikali 18 ketemunya 12 dibagi dengan 22,5 diperoleh berapa? 30 dibagi dengan 22,5 dapatnya 1,3. Jadi koordinat titik berat pada bidang tersebut berarti diperoleh berapa? 3,3, 1,3. Contoh berikutnya yaitu perhatikan gambar bidang di bawah ini. Bidang ini terletak pada koordinat X dan Y. Di sini pada koordinat X-nya paling panjang 24 dan paling tinggi di sumbu Y-nya yaitu 12. Tentukan titik berat pada bidang tersebut. Sama. Nanti langkahnya yaitu tentukan dulu bidangnya. Bidang 1 atau bidang 2. Dalam contoh ini, bidang 1-nya bentuknya persegi. Bidang 2-nya yaitu bentuknya segitiga. Selanjutnya kita tentukan bidang 1, bidang 2, kemudian kita hitung luasnya. Luas 1 berarti bentuknya kan tadi persegi, berarti apa? Sisi kali sisi. Sisinya berapa itu? 12 kali 12. Ketemunya berapa? Kemudian bidang 2. Bentuknya apa bidang 2 ini? Bentuknya bidang 2 ini yaitu segitiga. Berarti menentukan luas segitiganya bisa menggunakan rumus apa? Segitiga. A2 berarti apa? Setengah kali alas kali tinggi. Setengah, alasnya berapa ini? Panjangnya ini. 24 kurang 12, 12. Tingginya berapa ini? 12. Berarti berapa? Coret 6 kali 12 berarti berapa? 72. Selanjutnya bagaimana? Tentukan titiknya yang berada di X dan Y-nya. Berarti langkah selanjutnya yaitu kita menentukan apa? Letak X-nya dulu. X-nya berarti apa? Di sini.
X1 berarti apa? X1 berarti bentuknya apa ini? Persegi berarti apa? Setengahnya dari X1. Setengahnya dari X1 panjangnya berapa? 12, berarti diperoleh 6. Untuk X2-nya berarti apa ini? Ingat, X2 bidang 2 ini berada di setelah angka 12. Berarti di sini kita tambahkan 12. Kemudian ini apa bentuknya tadi? Segitiga. Di X-nya berarti apa tadi? Sepertiga dikalikan dengan X2-nya. 12 ditambah dengan sepertiga dikalikan dengan X2-nya panjangnya berapa ini? 12. Berarti apa? 12 ditambah dengan 4. Nilainya berapa? 16. Selanjutnya untuk Y1-nya. Y1. Berarti Y1-nya bidang ini. Berapa ini Y1-nya? Setengah dikalikan dengan Y1. Setengah. Y1-nya tadi panjangnya 12, berarti di sini kita peroleh angka 6. Kemudian yang Y2-nya. Sekarang kita Y2-nya mendapatkan angka berapa ini? Untuk titik di Y2-nya. Y2 berarti apa ini? Di sini ya. Y2 berarti apa ini? Bentuknya segitiga. Berarti apa? Sepertiga dikalikan dengan Y2-nya. Sepertiga dikalikan dengan tingginya tadi berapa? 12, jadi kita peroleh 4. Ingat, kalau bentuknya segitiga, kita lihat di tabelnya tadi. Gunakan apa? Sepertiga. Kalau persegi berarti setengahnya. Persegi panjang juga setengahnya dari panjangnya. Sekarang kita punya A1. A1 nilainya 144. A2 kita peroleh berapa? 72. Selanjutnya kita punya apa di sini? X1-nya itu kita peroleh berapa? 6. Kemudian Y1-nya kita peroleh juga 6. Kemudian X2-nya kita peroleh berapa? 16. Y2-nya kita peroleh 4. Berarti sekarang kita tentukan nilai letak titik beratnya. Titik beratnya pada sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana rumusnya tadi? X0 berarti apa? X1 dikalikan dengan A1 ditambah dengan X2 dikalikan dengan A2 ditambah dibagi dengan A1 ditambah dengan A2. Kita peroleh berapa? X1-nya tadi kita punya angka berapa? 6. A1-nya berapa? 144 ditambah dengan X2-nya berapa? 16. A2-nya berapa? 72. Dibagi dengan apa? A1-nya 144 ditambah dengan 72. 6 dikali 144 berarti kita peroleh 864. 16 kalikan 72 kita peroleh 1152 dibagi dengan 144 ditambah 72 kita peroleh 216. Berarti berapa ini? Kita jumlahkan. 2016 dibagi dengan 216. Kita peroleh berapa? 9,3. Selanjutnya,
yaitu mencari titik berat pada sumbu Y. Berarti kita gunakan Y0. Y0 berarti apa? Y1 kalikan dengan A1 ditambah dengan Y2 kalikan dengan A2 dibagi dengan A1 ditambah dengan A2. Y1-nya kita peroleh angka 6, A1-nya berarti 144, ditambah dengan Y2-nya kita peroleh angka 4, A2-nya yaitu 72. Dibagi dengan apa? A1-nya 144, A2-nya 72. 6 dikali 144 ketemunya 864, ditambah dengan 4 kalikan 72 ketemunya 288, dibagi dengan 216. Kita peroleh berapa? 1152 dibagi dengan 216 akan diperoleh berapa? 5,3. Jadi, koordinat titik berat pada bidang di atas itu diperoleh berapa? 9,3 dan Y0-nya 5,3.